Di Sumatera, hutan yang rimbun dan sungai yang mengalir jernih perlahan hilang di bawah bilah mesin korporasi. Pembangunan yang serampangan, deforestasi massal, dan penebangan ilegal bukan sekadar mengikis alam. Ia adalah manifestasi psikologi gelap korporasi, di mana keuntungan menjadi Tuhan dan hukum hanyalah kata-kata kosong di atas kertas. Rakyat yang hidup dari hutan, yang bergantung pada tanah dan sungai, kehilangan mata pencaharian dan keselamatan mereka. Namun perusahaan tetap berjalan, tersenyum di depan kamera, dan hukum tetap diam. Albert Bandura dalam Moral Disengagement menulis, manusia bisa membenarkan perilaku manipulatif dengan melihat korban sebagai objek, sehingga rasa bersalah berkurang dan tindakan merugikan terasa sah. Bandura, 1999. Fenomena ini tampak nyata. Korporasi melihat hutan, sungai, dan rakyat sebagai objek ekonomi, bukan kehidupan yang harus dilindungi. Psikologi gelap ini membungkus destruksi dengan legitimasi bisnis dan pencitraan ramah lingkungan palsu. Wilkinson dan Pickett dalam The Spirit Level menegaskan ketimpangan kekuasaan yang dilegitimasi melalui krisis sosial memperdalam ketidakadilan struktural. Wilkinson and Pickett 2009. Di Sumatera, ketimpangan ini terlihat jelas. Korporasi kuat, rakyat lemah, hukum tak berdaya. Ketika aparat dan penguasa berpihak pada modal besar, hukum menjadi boneka, sementara alam dan masyarakat lokal menanggung konsekuensi destruksi. Trauma yang muncul bukan hanya fisik, tetapi psikologis. Judith Herman dalam Trauma and Recovery menegaskan, pengulangan trauma melalui eksposur publik tanpa kontrol korban memperburuk efek psikologis, menimbulkan rasa tak berdaya, malu, dan depresi. Herman 1997. Ketika media menyorot hutan yang gundul atau korban yang kehilangan ladang, seringkali fokusnya pada angka statistik atau komentar publik, bukan pada pemulihan nyata. Rakyat dan alam menjadi properti visual yang menambah legitimasi perusahaan, bukan subjek yang dilindungi. Dari perspektif moral dan agama, perilaku ini tak bisa dibenarkan. Islam menekankan prinsip keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan amanah atas sumber daya alam. Rasulullah bersabda, seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, bukan penonton penderitaan mereka. Korporasi yang menjarah hutan dengan diamnya hukum adalah bentuk pengkhianatan terhadap moral dan kemanusiaan. Bencana ekologis dan sosial di Sumatera bukan sekadar tragedi alam. Ia adalah cermin psikologi gelap korporasi, di mana keserakahan menutupi empati dan hukum menjadi alat ilusi. Rakyat kehilangan tanah, sungai, dan hutan. Anak cucu mereka menghadapi krisis lingkungan yang panjang. Dan setiap tulisan yang mengungkap realitas ini adalah perlawanan intelektual, mengingatkan dunia bahwa alam dan rakyat bukan properti, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dipulihkan.